Selamat pagi semua teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dipta Nala Dimitri, biasa dipanggil Dipta. Saat ini saya adalah associate di AHP di divisi Capital Market. Saya lulusan FHUI juga. Halo semua, perkenalkan saya dari Patra Dewa, biasa dipanggil Patra. Di AHP saya associate di Practice Group Mergers and Acquisition. Dulu di FHUI angkatan 2008. Saya sendiri Ranti, associate dari AHP dari Practice Group Capital Markets. Jadi Asegaf Hamzah Partners itu sendiri berdiri di tahun 2001 dengan pendirinya adalah Bang Ahmad Fikri Asegaf dan Bang Chandra Hamzah saat itu di tahun 2001. Dari awal berdiri sampai saat ini yang sudah menjadi law firm nomor 1 terbesar di Indonesia, AHP itu punya 26 partners, 26 senior associates, dan 73 associates dari junior dan mid associate. Kemudian mungkin untuk milestone-nya ya itu melakukan suatu kerjasama sama Rajahtan. Dari Rajahtan pun sendiri mereka punya beberapa aliansi juga dengan law firm di negara ASEAN lainnya. Kemudian di tahun 2013 kita juga melakukan merger dengan salah satu butik law firm di bidang persaingan usaha yaitu Rizkyana and Iswanto and Partner. Dan di tahun 2016 AHP membuka suatu kantor perwakilan atau kantor cabang di Surabaya. Jadi mungkin ini untuk menjangkau klien-klien yang ada di kota Surabaya atau Pulau Jawa sekitarnya. Mengenai penghargaan, kita konsisten untuk terus mendapatkan penghargaan di level nasional maupun internasional. Kalau kalian aware, ada beberapa publikasi di legal service. Saya coba sebutkan beberapa yang ada di tahun 2019 ya. Jadi misalnya, kita satu-satunya law firm Indonesia yang masuk ranking The Financial Times Asia Pacific Innovative Lawyer Awards 2019. Terus kita juga mendapatkan award sebagai Best Client Service Impact Deal and Indonesian Firm of the Year dari Asia Law Regional Awards 2019 juga. Terus di Chambers kita ada 6 practice group kita yang masuk Tier 1, lalu ada 4 lagi masuk Tier 2 gitu. Terus belum lagi ada Legal 500, belum lagi ada ALB. Terus kita juga konsisten masuk ranking untuk Deal of the Year. Jadi sebenarnya untuk awards dan penghargaan itu salah satu achievement yang selalu AHP dapatkan dan kita terus komitmen untuk maintain. Terus value yang kita tanamkan, yang AHP selalu junjung, jadi pertama excellence. Jadi AHP selalu menjunjung tinggi kualitas kepada klien. Kita tahu demand dari legal service, dari klien, terutama untuk top tier law firm itu deadline-nya ketat, kualitas harus bagus, sophisticated transaction yang nggak bisa dijalankan oleh law firm dengan size kecil gitu. Jadi kita selalu strive untuk memberikan kualitas service yang terbaik. Kedua, familiarity. Familiarity itu maksudnya kita berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, yang nyaman, yang membantu associate maupun partner untuk memberikan legal service yang terbaik. Terus professional development juga. Ini juga penting bagi talent-talent baru ya. Misalnya nanti kalian ingin bergabung di law firm, untuk mencari law firm yang memberikan ruang bagi kalian untuk mengembangkan diri gitu. Jadi bukan hanya mencari profit dari law firm-nya, tapi kalau AHP berusaha untuk mengembangkan diri. Makanya kita punya partner juga yang paling banyak di Indonesia, ada 26. Jadi terbuka peluang bagi siapapun gitu ya, bagi lulusan hukum manapun untuk jadi partner di AHP gitu. Terus sharing, jadi kita selain profit oriented tentunya kita juga berusaha untuk terus menjalankan program-program sosial. Jadi selama pandemik, sebelum pandemik kita juga ada yayasan AHP, kita juga bekerja sama dengan banyak lembaga sosial untuk menyalurkan bantuan sosial gitu. Kita juga aktif di pro bono misalnya. Salah satu associate kita tahun lalu misalnya menang award pro bono dari hukum online gitu. Jadi itu menunjukkan komitmen AHP untuk pro bono. Terus yang ketiga, integrity, itu juga penting banget. Di AHP kita selalu bisa bilang main bersih gitu ya, dan kita sangat menentang keras, bahkan value kita tuh bukan cuma integrity di level bribery gitu ya, tapi kita juga nggak ada kickback, kita nggak mengenal kickback, nggak mengenal bribery. Jadi dan itu salah satu poin yang selalu ditanyakan kalau interview. Jadi buat kawan-kawan yang nanti mau apply AHP, dicatat tuh ada poin pasti tentang integrity, gimana kalian handle nantinya misalnya ada tawaran bribery atau sebaliknya, paksaan gitu misalnya dari klien, permintaan dari klien untuk memberikan bribery. Untuk practice area sendiri, kalau di AHP saat ini terbagi menjadi 5. Apa aja? Yang pertama itu ada General Corporate dan Merger and Acquisitions, lalu ada Divisi Capital Market,
ada banking and finance, dispute resolution, sama yang terakhir adalah competition. Kalau jasa hukum apa aja yang ditawarkan di masing-masing practice group tentu berbeda-beda. Misalnya untuk di Gencor atau General Corporate dan M&A tadi, jasa yang kita tawarkan antara lain general advisory, lalu kalau ada transaksi merger, akuisisi, pengguran, dan sebagainya. Lalu untuk jasa-jasa sekretarial seperti pendirian, pengurusan izin, itu bisa dilakukan melalui divisi M&A dan Gencor. Kalau di capital market sendiri, kebanyakan kita melakukan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penawaran umum efek. Baik itu penawaran umum efek bersifat utang, ekuitas, atau advisory umum terkait pasar modal lainnya juga bisa kita berikan. Kalau untuk di banking and finance, itu mencakup transaksi banking, lalu ada project infrastructure juga, project finance, itu termasuk di jasa yang ditawarkan di divisi banking and finance. Untuk di dispute and resolution sendiri, ini jasa yang ditawarkan mencakup jasa commercial litigation, arbitrase, employment, tax, dan juga termasuk IP. Dan untuk competition sendiri, jasa yang kami tawarkan itu mencakup advisory general terkait persaingan usaha pada umumnya. Lalu misalnya ada notifikasi untuk transaksi penggabungan, pengambil alihan, itu juga dilakukan oleh divisi competition. Untuk structure dari AHP mungkin hampir sama dengan law firm lain di Indonesia gitu. Mungkin yang dari atas itu ada managing partner, kemudian ada partners, dan di bawahnya ada level associate. Nah, level associate pun terbagi jadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada senior associate, ada mid-level associate, junior associate, dan intern. Di luar dari associate itu sendiri, kita ada tambahan satu, itu dari paralegal. Paralegal itu nanti tugasnya itu akan membantu dari associate, partners, atau interns dalam proses pekerjaan sehari-hari gitu. Contohnya dalam riset atau dalam membantu pekerjaan dari lawyer itu sendiri. Sebetulnya dari tingkatan lawyer yang ada di AHP itu nggak bisa berdiri sendiri ya, tanpa adanya dukungan dari staff yang ada gitu. Kita juga punya staff yang lumayan banyak dari bidang finance, HR, kemudian ada IT departments, ada office managerial, dan ada knowledge department, dan ada juga librarian gitu. Jadi memang dukungan dari para staff ini tuh sangat membantu kerja dari kita semua sebagai associate di AHP untuk memberikan service yang terbaik lah untuk klien. Di AHP itu bisa dibilang rekrutmennya pertama merit base ya. Jadi yang pertama dilihat pasti kualifikasi dan kompetensi. Dan kalau secara formal gitu ya, yang diumumkan selalu pasti pertama untuk join ke program trainee associate ya. Kita mungkin untuk program lateral hire gitu ya, yang di hire pas udah jadi associate itu mungkin hal yang lain ya. Jadi yang pertama fresh graduate yang lulus sekitar 2 tahun ke belakang, atau yang sudah hampir lulus, jadi misalnya sedikit lagi gitu lulus. Jadi biasanya ini untuk batch-batch yang masuk kayak bulan Juli gitu ya, yang mungkin udah bentar lagi sidang gitu, skripsi udah di-approve gitu, tinggal nunggu sidang, tinggal nunggu wisuda gitu. Jadi bisa juga coba join. Jadi nanti begitu evaluasi untuk associate, nanti udah lulus gitu, udah sidang. Terus yang kedua, pasti syaratnya mampu bekerja dalam tim. Jadi kalau kalian sudah coba gitu ya di kampus berorganisasi, pekerjaan hukum tuh semuanya kerja tim gitu. Bahkan yang kalian pikir kayak bikin surat gugatan gitu ya, yang kelihatannya simpel gitu ya, bikin surat ke klien gitu, itu semuanya kerja tim. Dan yang tadi misalnya junior associate nanti akan mengedraft, senior associate atau mid associate nanti akan mereview, dan nanti partner yang akan memberi masukan dan mengapprove gitu. Jadi yang dicari salah satunya juga interpersonal skill. Ketiga, hungry gitu. Jadi terus punya rasa ingin tahu, terus ingin berkembang gitu, terus ingin belajar. Karena seperti kalian tahu kan perkembangan hukum di Indonesia cepat ya. Pas saya kuliah misalnya nggak ada tuh yang namanya cyber law, nggak ada yang namanya data protection gitu. Ada tapi levelnya masih undang-undang doang gitu ya. Jadi perkembangannya cepat banget. Jadi kalau kalian ngerasa udah pinter gitu pas lulus, ya pikir-pikir lagi gitu. Nanti kalian akan belajar lagi semuanya. Setiap saat kalian harus merekonstruk pemahaman kalian. Terus punya kemampuan analisis, riset, menulis, dan general legal knowledge gitu ya. Itu yang sulit sebenarnya, sulit untuk tiba-tiba langsung punya gitu. Jadi kalian sebenarnya harus mulai berlatih dari kuliah untuk membangun kemampuan riset, membangun kemampuan menulis, terus membangun kemampuan analisis gitu, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Terakhir, English. Karena misalnya di general corporate, M&A, hampir semua kerjaan kita pakai English.
Terus klien juga kita komunikasi dengan English, bahkan klien Indonesia juga komunikasi dengan English gitu. Di capital market, even di litigasi gitu juga banyak kebutuhan untuk berbahasa Inggris itu sangat tinggi. Jadi kalau kalian mau masuk ke law firm atau bahkan di legal service in general gitu ya, di in-house lawyer juga kayak gitu, coba bangun English communication skill dulu. Terus flow chart-nya seperti apa, bagaimana timeline-nya. Jadi biasanya AHP akan mengumumkan secara periodik kapan penerimaan untuk trainee associate. Terus nanti ada tes, biasanya tes tertulis, tes kognitif gitu. Kalau saya dulu misalnya tesnya itu lewat DWLC. Jadi di DWLC itu kita selalu buka booth, selalu buka rekrutmen untuk trainee di batch itu. Terus nanti akan ada tes gitu. Tesnya biasanya tertulis, terus tahu saya ada tes kayak semacam psikotes gitulah. Nanti akan ada interview di shortlist, terus setelah interview itu ada pengumuman. Biasanya ada batch-batch tertentu gitu ya, kayak kita bertiga nih batch-nya deket-deketan nih gitu. Saya meranti satu batch, beda sama Dipta cuma 1 bulan gitu masuknya. Jadi nanti ada batch-batch itu dan nanti batch itu akan langsung bekerja gitu ya, 3-4 bulan tergantung kebutuhan dan kebijakan dari HR. Terus nanti ada evaluasi setelah 3 dan 4 bulan itu, bagaimana kinerjanya gitu ya, bagaimana terus practice group mana kira-kira yang membutuhkan trainee tersebut, siapa yang butuh associate gitu ya. Terus nanti baru setelah evaluasi nanti ada pengumuman apakah akan jadi associate. Mungkin ada kemungkinan juga bisa diperpanjang gitu, jadi dicek lagi mungkin gimana kalau jadi trainee lagi 3 bulan lagi gitu. Tapi setelah trainee associate itu nanti junior associate. Jadi ada namanya first year associate. First year associate tuh kalau di istilah tenaga kerjaan itu PKWT gitu ya, kontraknya 1 tahun gitu. Nah dalam 1 tahun itu di assess lagi nanti apakah selama menjadi associate dengan role yang baru itu dia bisa adjust dan bisa perform gitu ya. Setelah 1 tahun itu nanti akan ada evaluasi lagi. Evaluasi itu bukan cuma kayak 1 kali interview di evaluasi gitu, enggak, tapi itu year long proses gitu ya. Terus nanti baru masuk ke associate permanen. Dan setelah associate permanen itu baru tadi jenjang karir yang tadi dijelasin nanti mulai gitu ya. Jadi ada junior, ada mid associate, ada senior associate, ada partner gitu. Dan itu semua terbuka gitu. Jadi yang kalian harus hadapi itu diri kalian sendiri gitu. Secara general seperti itu rekrutmen di AHP. Mungkin kalau terkait job desk, paling kita pekerjaannya itu seputar due diligence, translate, proofread, riset, dan mungkin nanti akan disesuaikan juga dengan kebutuhan dari masing-masing practice group. Kira-kira saya nih nanti bakal masuk ke practice group yang mana sih? Kalau sekarang sistemnya akan ada rotasi. Jadi setiap 6-8 bulan itu beberapa peran atau associate maupun yang masih awal-awal baru jadi permanent associate akan diputar dulu nih untuk di practice group A selama 6-8 bulan, lalu nanti diputar lagi ke practice group yang B, lalu baru nanti setelah itu dia akan menetap di satu practice group. Cuman nggak menutup kemungkinan juga kalau misalnya kalian memang punya minat yang khusus untuk satu PG tertentu, bisa juga sih bilang ke senior atau ke partner atau ke HR. Trainee itu biasanya belum dibagi-bagi nih. Mungkin ada kecenderungan gitu ya, misalnya trainee-nya M&A gitu atau trainee-nya banking gitu. Tapi biasanya bisa dicoba semuanya dulu nih gitu untuk ngelihat juga mungkin dia lebih suitable di mana. Pendapat saya buat AHP ya, kalau ada yang mau jadi corporate lawyer ya, AHP mungkin salah satu tempat yang terbaik buat nyoba. Kenapa gitu? Satu, secara size. Basically kalau kalian mau suatu transaksi ada di AHP, kalian sebut ada di AHP. Terus yang kedua, secara kualitas. Saya sering dengar gitu ya pas kuliah kayak kalau di law firm itu bukan sprint tapi maraton gitu. Menurut saya itu nggak 100% tepat gitu. Bisa dibilang kalau kerja di law firm, apalagi top tier law firm seperti AHP, itu seperti sprint tapi sepanjang maraton. Jadi intensitasnya memang tinggi gitu dan memang kalian dituntut untuk jadi the best. Kalau kalian ngerasa punya ambisi yang tinggi, AHP tempat yang cocok gitu. Terus yang ketiga, jadi di AHP cocoklah bagi berbagai jenis mahasiswa gitu, berbagai background. Menurut saya ini tempat yang bagus banget, melting pot untuk jadi corporate lawyer gitu. Dan kalau dari track recordnya sih AHP masih akan terus butuh talent-talent baru ya. Jadi ini peluang yang bagus nih buat kawan-kawan di FAUI gitu. Oke, kalau dari saya, AHP itu tempat yang baik untuk kita bisa belajar dari senior-senior yang sangat berpengalaman di bidangnya. Itu dari legal knowledge. Tapi di balik itu semua, AHP itu memberikan sistem kerja atau lingkungan kerja yang balance gitu, antara kerjaan sama senang-senang gitu. Karena kita nggak cuma kerja, tapi AHP itu membuka kesempatan buat kita misalkan ikut olahraga, ini ada trainer yang datang, kemudian juga
banyak acara-acara seru yang di saat kita lagi pusing kerja gitu, terus AHP dari tim HR atau tim manajerial memberikan acara-acara seru, contohnya ada games, ada yang lain-lain lah, pokoknya untuk ngebuat kita nggak mood-mood banget sih dalam kerja gitu. Jadi happy gitu kitanya, jadi balance antara kerja yang senang-senang dan lingkungannya pun benar-benar kekeluargaan dan benar-benar semuanya tuh ya kerjasama untuk memberikan hal yang terbaik buat klien. Di sini selama saya di AHP, semua senior, semua baik partner, senior, associate itu sangat membantu dan membuka pengetahuannya ke kita gitu ya. Kalau misalnya kita mau ada pertanyaan tentang sesuatu, kita nggak perlu, walaupun tadi ada associate, ada mid, senior, partner, cuman sebenarnya kita satu sama lain tuh ibaratnya seperti teman aja. Jadi kalau mau nanya sesuatu, mau diskusi, nggak ada gap lah. Jadi untuk pengembangan diri kita ke depannya juga sebenarnya itu sangat membantu ya, karena sama lain saling membantu. Kalau kalian mungkin ada yang udah pernah ke kantor AHP yang baru, itu lingkungan kerja cukup nyaman gitu. Kita nggak perlu bekerja di meja terus-terusan. Kita kalau misalnya kita mau kerja di pantry atau kita mau kerja di taman gitu, kita bebas untuk bekerja gitu. Yang penting hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing senior yang bersangkutan.